Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah: shadaqah jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lahu. Rawahu Muslim. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadratil mukarramin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca umul kita suratul Fatihah buat almarhum Bapak Herinda Setiawan bin Yustamadi, almarhumah Ibu Hajar Radhiyallahu binti Muhammad, Ibu Muhammad Nur bin Ma'at Wirya Dinata, almarhumah Ibu Hajar Sunarti binti Atmokanoto, dan almarhum Bapak Yustamadi bin Pulat. Kita doakan almarhumah yang lainnya pun, wabil khusus buat sahibil baik, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Tak lupa juga kita doakan buat yang sedang sakit, Hasanah binti Sanusi, Yusnur bin Haji Muhammad Nur, Sedikit Suara bin Haji Muhammad Nur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, biniyati shihah wa shifa wa salamah. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Wabillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang saya hormati, sahibil baik, Ibu Haja Rosita Nur sekeluarga, mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa seluruh asatidzah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Jamaah seluruhnya juga tak lupa rahmat dari Allah yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dicukupkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena alhamdulillah kita masih ngerasain hujan. Karena saudara kita sudah nggak bisa ngerasain udaranya dari dinginnya hujan. Oleh sebab itu, alhamdulillah, karena apapun hujan ini kan al-matar. Al-matar ini maknahu rahmah. Jadi hujan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa anzala minas sama'i ma'an linuhyiya bihi al-ardh. Allah hidupkan dari air hujan ini tumbuh-tumbuhan. Dari itu kemudian tumbuh-tumbuhan itu mampu kita makan. Kita makan nasi, kalau nggak ada hujan dapat juga. Iya. Kita punya lauk, kalau nggak ada hujan punya apa nggak begitu? Nggak punya. Karenanya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat cerita Nasruddin Afandi, seorang
tidak dipakai. Kata Nasruddin, ada saudaranya lagi lari menghindari hujan. Wahai saudaraku, kata Nasruddin Afandi, bukankah engkau tahu hujan itu rahmat dari Allah? Iya, saya tahu. Terus kenapa engkau lari dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya yang tadinya lari, dia nggak jadi lari. Kuyup kata dia. Karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan lain, Nasruddin Afandi yang lari sekarang ketemu sama orang yang sebelumnya ditegur sama Nasruddin Afandi. Wahai Nasruddin, ya, belum lama engkau katakan bahwa hujan itu rahmat. Kenapa engkau sekarang yang lari dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Nasruddin Afandi ini seorang ulama tasawuf, maka beliau katakan, saya bukannya lari dari rahmat Allah, tapi saya takut nginjek rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa banget ngelesnya orang alim, ini hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hakikatnya ketika seseorang, ya, makna daripada rahmat kasih sayang Allah ini pun penggunaannya insya Allah hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hujan turun, ini rahmat dari Allah. Namun kadang-kadang hujan pun sebagai nadhir, sebagai peringatan buat kita. Begitu juga tidak sedikit hujan yang menyebabkan azab terhadap kita. Apa artinya? Ketika hujan turun jadi rahmat, insya Allah kehidupan kita jadi berkah. Allah udah tahu betul kebutuhan kita sebetulnya. Ya, kalau lagi musim hujan mulu, ya, kata tukang yang gak demen hujan, tukang apa? Ya, hujan mulu. Oh ya, dia demennya kemarau. Lain lagi kata orang yang demennya mau hujan, tukang apa? Nah, dia demennya jualan begini, kan begitu nih ada. Karena Allah memberikan rezeki, memberikan rahmatnya sesuai dengan kebutuhannya. Maka jangan kaget kalau lagi musim hujan, manusianya kan kadang-kadang serba salah. Dikasih hujan katanya hujan mulu, dikasih kemarau panas banget. Ya tidak ada Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, setiap yang Allah turunkan ke atas muka bumi, apapun bentuknya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kehidupan, kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semuanya dijadikan oleh Allah sebagai ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amal perbuatannya di antara kita. Ketika hujan yang sering turun kemudian kita mengeluh, maka bisa jadi iman kita lagi kendor. Ketika musim kemarau kita ngeluh, bisa jadi iman kita pun dalam keadaan kendor. Saat hujan turun kita bersyukur, alhamdulillah hujan, jadi kita nggak kemana-mana, duit emang kagak punya, maka alhamdulillah Allah larang kita keluar. Nih hadir. Kemudian ketika musim kemarau tiba, Allah kasih panas kepada kita, alhamdulillah. Pakaian kita jadi cepat kering. Apa yang kita butuhkan dari panas, insya Allah manfaat buat kehidupan kita. Ketika mampu kita mensyukuri kondisi apapun, bersyukur kepada Allah, maka ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan malam ini kita hadir 40 hari. Sebagian orang bilang ini bid'ah, karena 40 hari itu ajaran Hindu. Nabi Allah Musa alaihi salam pun melakukan tirakat atau melakukan ajaran selama 40 hari. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun berada di Gua Hira selama 40 hari. Ketika seseorang mendoakan keluarganya di hari yang ke-40, ini sebetulnya juga dilakukan oleh para anbiya sebelumnya.
Kalau dibilang orang Hindu ini perbuatan yang 40 hari, justru orang Hindu ngikutin Nabi Musa. Orang Hindu ngikutin Nabi Allah Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara bid'ah atau tidak bid'ah bukan lagi masalah. Bicara tahlil bid'ah, bicara maulid bid'ah bukan lagi masanya. Hari ini yang perlu dilakukan oleh umat Islam, hari ini yang perlu kita lakukan adalah apapun bentuk ritualnya, ini menumbuhkan keimanan kita, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Hadirin, andai tidak ada 40 hari, andai tidak ada 40 hari, kira-kira malam ini kita ngumpul di sini apa enggak? Tidak. Maka sebab daripada 40 hari, Masya Allah, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh kumpul dalam satu rumah sahibil musibah, kumpul dalam rumah sahibul bait. Mereka kumpul saling lita'arofu, saling mengenal. Mereka kumpul saling silaturahmi. Maka sudah dipastikan oleh Nabi, orang yang silaturahmi pertama umur bakal panjang. Amin. Ini udah pasti umurnya bakal panjang. Ya, kelihatan muka. Orang-orang udah pada mati di belum. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah pasti ditambahin rezeki. Pernah kita lihat klip-klip itu? Ya, ini gue belum keluar, ini belum. Ya, alhamdulillah. Itu rizku minallah. Rizki min aitu la yahtasib. Rizki yang tidak pernah kita duga-duga. Di rumah minum kita pakai gelas, pakai aqua gelas apa enggak? Agak itu pakai gelas gompal. Allah subhanahu. Tapi subhanallah, rizqu minallah. Sampai kita di sini Allah kasih rizqu min aitu la yahtasib. Rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Ini sudah dibuktikan bahwa ketika seseorang silaturahmi, insya Allah Allah akan panjangkan umur, Allah tambahin rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keuntungan 40 hari ketika kita hadir di rumah sahibul bait. Sudah pasti hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, saling mendoakan satu sama lain. Masya Allah, hakikatnya hadirin, ketika kita mendoakan orang lain, sebetulnya bicara kol-kola, bicara tektok, itu doa baliknya sama kita. Contoh, kita ke rumah saudara kita, ya, terus kita didoain sama saudara kita, mau pulang ya, hati-hati biar selamat, hati-hati biar. Sebetulnya itu doa selain buat orang yang pulang dia selamat, yang di rumah pun selamat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu berguna untuk keduanya. Meskipun yang satu tidak mendoakan, insya Allah dia sudah dapat, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita, mudah-mudahan diluaskan kuburnya. Jangan amin aja. Dan kita masih hidup. Ya. Mudah-mudahan diluasin kuburnya, ya kan? Kemudian diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan luas kuburnya? Ini selalu doa kita demikian. Ya Allah, luaskan kuburnya, ini doa penting. Sebab Masya Allah, kalau kita sudah bicara tentang kematian, bicara tentang pekuburan, bicara tentang makbarah, Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan, sekali-kali boleh kita mampir ke Tanah Abang, mampir di tukang kain. Bang, ada kain kapan? Atau kain warna putih, yang rada halusan boleh, yang rada mahalan boleh. Ukuran kira-kira kita bisa dibebet, ukuran kira-kira kita bisa dibungkus. Minta bungkusin, gak usah ngambil, gak usah, tapi kita bayar. Gak usah, sama teman kita aja, bungkusin gua kayak pakai gojek lagi, ya, dibungkusin, ujungnya diikat, ya. Ntar udah dibungkus, masukin gua ke lemari, masukin ke lemari pakaian, diriin, ya. Terus ntar kunciin lemari, terus matiin lampu kamarnya, tutup pintu kamarnya, terus tutup pintu rumahnya, gembok dia punya pagar rumahnya,
matiin seluruh lampunya, nggak usah 2 hari 3 hari, 2 jam aja kita ngerasain kira-kira enak apa kan? Hadir, ini boleh dicoba ini. Ya, tapi jangan salah ya kan? Kalau nggak balik lagi jangan salahin saya. Allah Subhanahu. Kira-kira gambaran orang yang meninggal itu sedemikian rupa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu kita cobain kurung batang lagi hidup misalnya. Bang, nyobain apa sebentaran? Kamu ngodong-ngodong lu cobain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cobain kurban ketika kita berada di dalam kubur, kurang lebih, bukan kurang lebih dah, kurangnya kayak begitu. Masya Allah, lebihnya kayak apa tadi? Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lemari belum ada ular, di lemari belum ada ular, di lemari belum ada macam-macam. Tetapi ketika seseorang berada di dalam kuburnya, Masya Allah, perlahan-lahan ular meraba-raba, perlahan-lahan dimakan dia punya daging, perlahan-lahan. Masya Allah. Ini gambaran ketika seseorang berada dalam kubur. Makanya seseorang minta supaya diluaskan kuburnya. Kuburnya luas, Masya Allah. Enak, mau main bola gue jadi. Ya, kalau kuburannya biar kelihatannya 2 kali 1, ya 2 meter kali 1 meter, tapi rasanya Masya Allah plong, lega. Sebab apa yang menentukan ini menjadi lega? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kubur seseorang bisa terasa lega, bisa terasa luas? Yang pertama, silaturahminya ini. Silaturahmi penting. Kayak ini kita nih hadir di sini. Insya Allah yang kuburannya luas semua. Biar kata di pojokan tetap luas insya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, silaturahmi. Kemudian apalagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kuburan itu nur, memiliki cahaya di dalamnya. Apa yang menyebabkan cahaya masuk ke dalamnya? Sedekah. Makanya kalau ada yang nanggok di tengah jalan jangan diomelin. Ya, gak usah dicengin. Umat Islam itu begitu amat. Bilangnya gak punya duit. Ya dirahmati Allah Subhanahu. Kalau ada kasih, nggak ada jangan udah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kalau kotak amal lewat. Kotak amal lewat pura-pura tidur. Kotak amal lewat udah ceker lagi. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai model begitu kita ya. Saya sering banget bilang, kita ini kan model orang-orang kalau sholat Jumat kita bawa duit. Ya. Kita bawa duit nih, ada 5.000, 1.000 lecek. Kita kan biasanya bawa duit lah pasti insya Allah 10.000 ke sholat Jumat. Ya, biar nggak punya duit kadang-kadang punya bini kita ambil juga. Ini gue bawa ya buat sedekah dia. Kotak amal nggak lewat, kira-kira masih sedekah apa enggak? Paling mampir ke tukang rokok. Ya, apa kata dia? Saya itu sedekah itu asal saya kasih siapa aja. Ya hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita padahal menentukan terang atau tidaknya kuburan kita. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburan itu harus dibuat senyaman mungkin. Yang disebut kuburan itu nyaman bukan secara zahirnya nyaman. Ada kan kuburan yang mahal banget di Kerawang, apa itu? Ya, kuburan apa namanya? Semiliar apa itu kalau nggak salah? Ya, insya Allah saya di sini tuh. Ya hadirin Allah Subhanahu. Itu Masya Allah ketika seseorang meninggal di tempat yang begitu tuh, yang mahal sekalipun, yang bagus dohirnya, tapi belum tentu bagus dalamnya. Kali yang mahalan dikit malaikatnya rada baik, belum tentu. Kali yang mahalan dikit rada luas kuburannya, belum tentu. Kali yang mahalan dikit kuburannya lebih terang, belum tentu. Hadirin, ini bukan komplek, ini bukan klaster. Ini rumah masa depan, tempat singgah sementara. Untuk apa? Untuk datangnya yaumul qiyamah. Sepanjang kita menunggu, kalau tempatnya nyaman, insya Allah enak rasanya nungguin. Antum pernah main-main ke stasiun pernah? Ya, kalau kita main ke stasiun, ke bandara pernah ke bandara? Kalau kita main ke bandara, kita main ke stasiun, tahu kalau di terminal ada apa enggak? Ya. Itu ada ruang tunggu VVIP. Enak, ada AC-nya. Coba lihat yang nggak di VIP, diletak aja. Ya di peron. Yang kan sepi banget.
Ya Allah, hadirin Allah subhanahu. Tapi kalau